Pemirsa, kalau berbicara tentang pemerintahan desa, berarti kita berbicara tentang pemerintah desa dan BPD. Kalau berbicara tentang pemerintah desa, berarti berbicara tentang kepala desa dan perangkat desa. Berbicara tentang BPD, Badan Permusyawaratan Desa, berarti berbicara tentang ketua dan anggotanya. Kalau berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, berbicara juga tentang tugasnya. Tugasnya ada 4 bidang garapan. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Keempat bidang ini dilaksanakan secara komprehensif. Artinya dari 4 bidang garapan ini merupakan satu kesatuan yang harus berjalan secara komprehensif. Ini tugasnya. Kalau sudah tahu sampai di sana, yang kedua itu perlu diketahui profil desa. Karena profil desa ini akan menginformasikan kepada para penyelenggara, kepada masyarakat desa, dan kepada publik apa sih yang harus dikerjakan. Itu dari profil desa. Oleh karena itu, saya punya pendapat seorang calon kepala desa itu harus membuat visi dan misi yang ada kaitannya dengan profil desa. Karena dia akan melaksanakan pekerjaan di desa sebagai kepala desa. Jadi visi dan misi ini harus berbasis profil desa. Kemudian dari profil desa ini menjadi visi dan misi ini dijabarkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah desa selama 1 periode 6 tahun berarti ya. Nah, dari RPJMD ini dilaksanakan setiap tahunnya melalui RKPD dan APBDes. Ini setiap tahunnya. Nah, kalau kita bayangkan bahwa RPJMD ini 6 tahun, kurang lebih dibagi 6, berarti rata-rata 15 lah. Jadi tahun pertama itu harus mencapai 15% dari kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD yang dilaksanakan melalui RKPDes dan APBDes. Tahun berikutnya juga terus bertambah, sehingga pada akhir masa bakti ini tinggal menghitung berapa persen yang belum terlaksana dari RPJMDes ini. Cara berpikir seperti ini jarang dilakukan. Yang penting lalui sajalah, lewati sajalah. Nah, ini masalah juga dengan cara-cara berpikir dan bersikap demikian. Jadi harus tetap aktual di dalam setiap jiwa penggiat pemerintah desa itu semangat membangun untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu amanah. Sebagaimana tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan bisa dibaca di situ. Salah satu yang selalu ingat itu adalah mensejahterakan rakyat. Saudara, dimanapun berada yang sedang berbahagia, kalau tadi mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah A, B, kemudian tugasnya ini,
Kemudian yang keduanya, diikuti harus mengenal profil desa. Kepentingan profil desa tadi sudah digambarkan dari mulai visi, RPJMD, RKPD, dan APBDes. Lalu bagaimana melaksanakannya, memprosesnya? Memprosesnya seperti halnya menyusun tentang RPJMD, di mana kepala desa diberikan kewenangan untuk membentuk tim penyusun RPJMD. Demikian pula RKPD dan APBDes. Perbedaannya, tim yang melaksanakan penyusunan APBDes dengan RKPD dengan RPJMD itu dibedakan karena ada terdiri dari dua wilayah kerja yang kaitannya dengan bidang pemerintahan. Itu merupakan tanggung jawab dari sekretaris desa, ya, karena berbicara tentang pemerintahan. Sedangkan berbicara yang lainnya itu dilaksanakan oleh tim yang lain. Jadi nanti sebelum sampai kepada BPD, pemerintah desa ini sudah memiliki draft rancangan RKPD dan APBDes yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam forum musyawarah desa. Di mana di dalam draft ini terdiri dari dua, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan kebutuhan kemasyarakatan dan lainnya. Kemudian di dalam pembahasan ini, jadi tidak seperti yang sudah-sudah seperti kepala desa membacakan tentang rancangan, kemudian diminta persetujuan pada saat itu kepada BPD. Bukan itu. Itu jadul itu. Jadi yang sekarang ini, pemerintah desa, kepala desanya itu membacakan apa yang sudah dikerjakan tahun yang sedang berjalan dan apa yang akan dikerjakan pada tahun berikutnya. Nanti dinilai oleh BPD. Biarlah BPD yang bersidang. Nah, bagaimana kaitannya dengan kehadiran Auden? Misalnya tokoh masyarakat, LKD, RT, RW. Itu hanya turut menyaksikan, tidak memiliki hak suara. Sudah terwakili semuanya di BPD. Andai kata pun nanti dalam pelaksanaannya ternyata yaitu kewajiban Bapak dan Ibu peserta musyawarah desa. Nah, ini akan terlihat jelas ya nanti garisnya di mana posisi pemerintah desa, di mana posisi BPD. Jadi kata-kata menyepakati itu bukan berarti ya seperti badami lah, tidak demikian. Tidak demikian. Nah, ini proses mengenai musyawarah desa. Semuanya itu menurut Profesor Nur, guru besar Palira, ini ada penataan ya. Ada perdes, ada perkades, macam-macam lah. Itu setiap kegiatan itu ada aturannya. Ada aturannya. Seperti contohnya sekarang mengenai bagaimana menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga. Nah, itu harus ada legalitas perusahaan. Harus ada surat penawaran, harus ada surat perjanjian kerja atau kontrak. Kalau berkaitan dengan bangunan harus ada
bestek, harus ada RAB, harus ada gambar detail, harus ada satuan harga, harga satuan, kemudian time schedule, kemudian ya itulah. Kalau berkaitan dengan masalah pembangunan fisik yang diserahkan kepada pihak ketiga, nah, itu aturan-aturannya ada. Harga satuan ada, itu tersendiri Perdes. Kemudian tata cara penyerahan pekerjaan juga ada aturan lagi. Nah ini sebetulnya tidak terlalu banyak ya mengenai aturan-aturan yang harus ini, tetapi di dalam pelaksanaannya itu akan memudahkan apabila sudah diatur. Jadi tidak bagaimana menurut pendapat diri sendiri gitu. Ini sudah lain, sudah bukan pada zamannya gitu. Nah itulah barangkali sementara sebagai pengantar saja, pengantar dalam pendalaman hasil daripada Bintek yang dibimbing oleh Profesor Nur ya dari Palira. Semoga beliau ini panjang umur dan semuanya sehat selalu. Mohon maaf, banyak hal yang kurang pada tempatnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!